Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat, kembali kita ketemu lagi di tongkrongan Gubuk Faedah. Semoga kesempatan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Para sahabat, upaya untuk saling tolong menolong. Kalau misalkan ada tetangga, ada orang lain yang tertimpa kesusahan, tempo hari kita sudah kita bahas dalam sebuah sistem yang dinamakan dengan istilah asuransi. Jadi pada dasarnya asuransi itu memang asuransi itu memang ditujukan untuk tolong menolong. Jadi asuransi itu memang ditujukan tujuan dasarnya itu memang untuk tolong menolong antar sesama. Maka dari itu kita mengenal dalam asuransi itu, kalau dalam asuransi modern yang sudah dilembagakan untuk menyimpan makna yang dinamakan tolong menolong tadi, itu ada sebuah dana yang dikenal dengan istilah dana tabarruk. Apa itu dana tabarruk? Dana tabarruk itu sebenarnya ya kayak uang yang kita buuhkan ke seorang. Kalau misalkan ada tetangga lain yang sedang punya hajat, juga kita buuhkan lagi. Nanti misalkan ada tetangga lagi yang sedang punya hajat, kita buuhkan lagi. Pada dasarnya, pada saat kita sedang melaksanakan hajat yang sama, kemudian tiba-tiba orang lain itu datang ke kita, terus kemudian juga mengembalikan dengan harta yang pernah kita titipkan ke mereka, mungkin beda nilai dan sebagainya. Nah, konsep tabarruk yang ada di lembaga asuransi itu sebenarnya adalah berusaha untuk mewadahi konsep tabarruk yang seperti ini tadi. Makanya dari itu lembaga asuransi kalau di bahasa Arab kan namanya takaful, karena unsur saling tolong-tolong. Kalau takaful, dana tabarruk ini kok dihilangkan, jadi dana tabarruk ini kok dihilangkan, maka hilang pula esensi dari takaful. Maka namanya bukan lagi takaful tapi tadayun, saling menghutangi. Nah, itu ciri utama. Jadi lembaga asuransi memang harus punya dana yang dinamakan dengan istilah dana tabarruk, dan itu biasanya kemudian diinkludkan di dalam premi. Jadi setiap peserta asuransi yang ikut dalam lembaga asuransi punya kewajiban yaitu membayar premi. Dari membayar premi itu kemudian dia memiliki hak bukti keikutsertaan dan penjaminan semacam hajat tadi itu. Jadi semacam hajat pernikahan yang sudah tadi itu punya penjaminan yang kemudian penjaminan itu dinamakan dengan istilah polis. Nah, jadi gampang ya untuk memisahkan. Nah, berdasarkan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu dana yang disetorkan oleh anggota asuransi dalam bentuk premi itu dipilah menjadi dua. 30% diantaranya sebagai dana tabarruk, 70%-nya sebagai dana investasi. Kalau dananya dana investasi, maka akad yang berlaku di dalamnya itu adalah akad investasi. Akad investasi itu apa saja? Ya bisa juga istismar, bisa yang dalamnya ada syirkah, ada mudharabah, ada kirot, dan mungkin dan lain sebagainya. Yang penting adalah ada hasil. Yang penting adalah ada hasil. Nah, jadi dengan adanya dua jenis dana yang masuk ke dalam lembaga asuransi ini, maka sifat dana itu juga dipilah menjadi dua. Satu dinamakan dengan istilah dana tabarruk, dana sosial, dana sukarela. Kemudian yang kedua dana investasi. Nah, kalau dana investasi ini merupakan hak milik dari anggota. Ini hak milik dari anggota. Karena merupakan hak milik dari anggota, maka ketika anggota itu memutuskan untuk closing, maka yang dikembalikan dan yang wajib kembali itu adalah dana investasi ini, lengkap dengan hasilnya. Kalau kok tidak kembali,
maka lembaga asuransinya sudah berlaku dolim. Jadi kalau tidak kembali maka lembaga asuransinya berlaku dolim. Ini perlu catat ya. Kecuali kalau dana tabaruk. Kalau dana tabaruk bagaimana? Namanya dana sukarela. Kalau dana sukarela berarti kalau misalkan kok tidak ada sesuatu yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, misalkan kecelakaan, misalkan lagi adanya kematian, atau misalkan lagi adanya anak yang harus disekolahkan pada rentang usia itu dan lain sebagainya, maka ya untuk dana tabaruk ini dialokasikan untuk membantu member-member yang lain, untuk membantu member-member yang lain. Inilah asal usul daripada asuransi, konsep dasar dari asuransi. Kalau misalkan kok ada yang menyeleweng dari hal ini, berarti asuransinya bermasalah. Jadi cermati kalau misalkan Anda ikut produk asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.